Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali bersama Bunda Rita. Pada video kali ini Bunda akan membahas tentang pecahan dengan submateri pembulatan dan penaksiran operasi hitung bilangan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja sih? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembulatan ke satuan terdekat. Kemudian yang kedua pembulatan ke puluhan terdekat. Dan yang ketiga, pembulatan ke ratusan terdekat. Dan yang keempat adalah pembulatan ke ribuan terdekat. Dan yang terakhir adalah penaksiran hasil hitung bilangan. Ayo semangat, kita belajar bersama-sama ya. Kita mulai dari yang pertama, pembulatan ke satuan terdekat. Nah, anak-anak, di sini cara membulatkan bilangan ke satuan terdekat adalah yang pertama adalah perhatikan angka pertama di belakang koma atau nilai tempat per 10. Ingat ya, perhatikan angka pertama di belakang koma. Kemudian yang kedua adalah jika angka tersebut adalah 5 atau di atas 5, angka pada tempat satuan ditambah 1 atau pembulatan ke atas. Kan tetapi jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat satuan tetap dan namanya adalah pembulatan ke bawah. Kita masuk pada contoh soal. Supaya tidak bingung ya, bulatkan 1,3 pada satuan terdekat. Nah, anak-anak silakan diperhatikan. Untuk penyelesaiannya adalah perhatikan angka di belakang koma. Di situ ada angka 3. Angka 3 itu adalah kurang dari 5, lebih dari 5, atau sama dengan 5. Nah, angka di belakang koma adalah 3. Angka 3 kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi 1,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Nah, ketika sudah dibulatkan maka komanya otomatis hilang ya anak-anak. Kemudian kita akan membahas ke pembulatan ke puluhan terdekat. Jika tadi pembulatan ke satuan terdekat, kita fokus pada angka di belakang koma. Nah, kalau pada puluhan terdekat, cara membulatkan bilangannya adalah yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Nah, yang kedua, jika angka tersebut adalah 5 atau di atas 5, angka pada tempat puluhan ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0, pembulatan ke atas. Nah, akan tetapi jika angkanya lebih kecil dari 5, angka pada tempat puluhan tetap dan angka pada tempat satuan menjadi 0 atau pembulatan ke bawah. Kita masuk pada contoh soal. Kalau ke puluhan terdekat, kita harus fokus pada angka satuan. Bulatkan angka 56 ke puluhan terdekat. Nah, di sini 5 menempati nilai satuan, nilai tempat puluhan. Maaf, Bunda ulangi ya. Untuk 56, angka 5 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan angka 6 menempati nilai tempat satuan. Kita fokus pada nilai tempat satuan, yaitu angkanya berapa? 6. Nah, penyelesaiannya adalah angka pada tempat satuan adalah 6. Ya, pintar. Angka 6 lebih besar dari 5, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah 1. Jadi 56 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, ingat ya, jadi angka puluhannya yaitu 5 ditambah 1 menjadi 6. Kemudian angka satuannya berubah menjadi 0, jadi menjadi 60. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan pada cara mengubah pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau tadi satuan sudah, puluhan sudah, sekarang kita ke ratusan. Nah, cara membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, yaitu caranya pertama adalah perhatikan angka pada tempat puluhan. Kemudian selanjutnya, jika angka tersebut adalah 5 atau di atas 5, maka angka pada tempat ratusan ditambah 1 dan angka pada tempat puluhan dan satuan menjadi 0, pembulatan ke atas. Sedangkan jika angka puluhan kurang dari 5, maka angka pada tempat ratusan tetap dan angka pada tempat puluhan dan satuan menjadi 0, pembulatan ke bawah. Nah, kita masuk pada contoh soal. Bulatkan bilangan 323 ke ratusan terdekat. Nah, 300 menempati nilai tempat ratusan.
20 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan 3 menempati nilai tempat satuan. Ya, kita jika ingin mengubah ke ratusan terdekat, kita fokus pada nilai tempat puluhan. Di sini nilai tempat puluhannya adalah 2. Kemudian angka 2 kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi 323 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 3-nya itu tetap karena dibulatkan ke bawah. Kemudian untuk angka di belakangnya yaitu berubah menjadi 0, jadinya menjadi 300. Ya, paham anak-anak? Kita lanjut pada pembulatan ke ribuan terdekat. Cara membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat ratusan. Yang kedua, jika angka tersebut adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat ribuan ditambah 1 dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0. Pembulatan ke atas. Untuk yang selanjutnya, jika angka ratusannya kurang dari 5, maka angka pada tempat ribuan tetap dan angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0. Pembulatan ke bawah. Ingat ya, kalau 5 sama dengan 5 atau di atas 5, maka ditambah 1 pada nilai tempat ribuannya. Kita masuk pada soal. Bulatkan bilangan 2653 ke ribuan terdekat. Di sini nilai tempat ribuan dimiliki oleh 2, nilai tempat ratusan dimiliki oleh 6, nilai tempat puluhan dimiliki oleh angka 5, dan nilai tempat satuan dimiliki oleh angka 3. Untuk merubah ke ribuan terdekat, kita fokus pada nilai tempat ratusan, yaitu adalah 6. Ya, angka 6 lebih besar dari 5 ya, sehingga dibulatkan ke atas. Jadi 2653 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3000 dengan nilai ribuannya ditambah 1 dan nilai ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0. Maka 2653 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3000. Paham ya anak-anak? Sekarang kita sudah paham tentang pembulatan, maka kita akan mencoba tentang penaksiran. Penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Nah, penaksiran itu apa sih? Penaksiran adalah cara untuk memperkirakan hasil operasi hitung. Dapat dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan yang diberikan ke nilai tempat yang dibutuhkan. Memperkirakan hasil hitung dapat membantu kita untuk memeriksa kewajaran jawabannya. Nah, contoh soal. Nih Bunda kasih contoh soal biar kalian semakin paham. Yang pertama, taksirlah 12,82 dikurangi 6,41 kesatuan terdekat. Ingat ya anak-anak, jika kesatuan terdekat fokus pada angka di belakang koma. Nah, di sini 12,82. Angka di belakang komanya ada berapa? Ada 8. 8 itu sama dengan 5 atau di atas 5? Di atas 5 ya, nggak di bawah 5 kan. Jadi kita bulatkan ke atas dengan menambahkan angka 1 dan menambahkan 1, kemudian komanya hilang, yaitu menjadi 13. Pintar. Kemudian kalau 6,41 itu angka di belakang komanya kan 4. 4 itu di bawah 5, jadinya tetap. Maka angka di bawah komanya juga hilang. Jadinya 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Jadi hasil taksiran 12,82 kurangi 6,41 adalah 7. Ya, paham anak-anak? Kita lanjut pada soal selanjutnya. Taksirlah 9,9085 ditambah 899 ke ratusan terdekat. Nah, di sini 9085 kita fokus pada angka ratusannya ya, menjadi 9100 karena angkanya adalah di atas 5. Kemudian 899 juga kita bulatkan menjadi berapa? Angka 9 juga di atas 5, menjadi 900. Hasilnya adalah 9100 ditambah 900, yaitu 10.000. Jadi taksiran 9085 ditambah 899 adalah 10.000.
30.000. Kemudian soal selanjutnya, contoh soal dan penyelesaiannya yaitu taksirlah 15,3 dibagi 4,7 ke satuan terdekat. Ini satuan terdekat, caranya sama seperti tadi, yaitu 15,3 dibulatkan menjadi 15, kemudian 4,7 dibulatkan menjadi 5, karena angka 7 di atas 5. Kemudian angka satuannya ditambah 1 menjadi 5. Hasilnya yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi taksiran 15,3 dibagi 4,7 adalah 3. Contoh soal selanjutnya yaitu taksirlah 251 kali 126 ke ratusan terdekat. Nah, 251 di sini kita fokus pada angka puluhannya yaitu ada 5 atau di atas 5 kita bulatkan ke atas, jadi 251 menjadi 300. Sedangkan 126 karena 2 di bawah 5 maka menjadi 100 karena dibulatkan ke bawah. Hasilnya yaitu 300 dikali 100 sama dengan 30.000. Jadi taksiran 251 kali 126 adalah 30.000. Nah, anak-anak mudah kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Agar kalian lebih paham, silakan kalian mempelajari materi yang ada di buku kalian. Bunda akhiri, salam cermat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.